Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sembah Dia dalam hadirat-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kau sumber kekuatan bagi kami umat-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Keperkasaan-Mu Tuhan melindungi kami. Kebaikan-Mu dan rahmat-Mu menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu.
terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan kami Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, bimbing, terangi jalan kami, supaya kami berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya.
maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang dosa kesombongan yang dapat menghancurkan. Bapak Ibu, kebanggaan diri yang berlebihan menjadi pintu masuk yang efektif bagi si jahat iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Demikian yang dialami Daud saat ia ingin mengetahui seberapa hebat kekuasaan yang dimilikinya. Daud terbujuk oleh iblis untuk menghitung orang Israel. Zaman kita memahami ini sebagai sensus penduduk yang kelihatannya tidak ada salahnya. Namun rupanya motif dibaliknya itu yang diperhitungkan Tuhan sebagai kesalahan. Daud mulai merasa bahwa kemenangannya adalah karena kedikdayaan pasukan Israel. Daud yang awalnya bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan demi kemenangan, tetapi iblis menggodanya untuk mengakui kemenangan itu sebagai hasil dari kehebatan dan strategi perang yang dimilikinya. Yoab, bawahan Daud, sebenarnya sudah menyadari bahwa apa yang dititahkan oleh rajanya Daud sesungguhnya tidak dikehendaki Allah. Dan bahasa-bahasa Yoab sebenarnya sudah memperingatkan Daud. Yoab tidak sejahtera dalam menerima tugas itu, tetapi ia tetap menjalankannya sampai selesai proses pendataan itu. Alangkah cepatnya rasa syukur Daud berubah menjadi kesombongan. Ini peringatan bagi setiap kita betapa rapuhnya manusia terhadap godaan kesombongan. Yang kedua, tindakan Daud dinilai jahat oleh Tuhan sebab bangsa Israel itu milik Allah, bukan milik Daud. Seandainya pun harus dilakukan sensus penduduk, hal itu harus karena perintah dari Allah. Tindakan Daud ini dinilai sebagai kejahatan yang serius. Dan hukuman Allah mengajar kepada Daud dan juga setiap kita yang merenungkan firman Tuhan pagi hari ini.
Kesalahan kecil seorang pemimpin dapat berakibat fatal bagi rakyatnya. Satu-satunya cara untuk menghentikan murka Allah yaitu pertobatan dengan mengakui kesalahannya. Disinilah Daud semakin memahami karakter Allah. Di satu sisi Allah itu maha suci, tetapi di sisi lain Ia Allah maha pengampun. Setiap orang yang pernah melakukan kesalahan yang terpenting adalah bertobat dari kesalahan itu dan berhenti tidak mengulanginya kembali. Demikian kebenaran firman Tuhan, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, buat nafas hidup, buat kesempatan hari ini untuk memuliakan Tuhan. Beberapa dari jemaat-Mu yang tergabung dalam pendoa pagi ini mengadakan perjalanan ke puncak untuk berdoa selama 3 hari 2 malam. Tuhan mengawal, menjaga, melindungi iring-iringan kendaraan, juga selama di puncak kami berdoa bersama. Nyatakan kehendak-Mu, beri visi, dan dengar doa-doa seruan kami Tuhan. Bersama dengan gereja-gereja Tuhan yang lain yang hari ini juga memaklumkan doa bagi bangsa negara kami. Dan tak lupa kami juga bawa dalam doa umat-Mu Tuhan, jemaat JKI Sema, supaya bertumbuh dalam iman percaya. Memasuki tahun yang baru ini, mereka lebih setia dan percaya sebagai tahun optimis dan mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan JKI Sema makin mengandalkan Tuhan dan melangkah dengan optimis bersama dengan Tuhan. Berkati pertumbuhan iman jemaat JKI Sema, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan karakternya makin serupa Kristus, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati usaha pekerjaan penghidupan setiap jemaat-Mu, beri kelimpahan-Mu, dan berkati keluarga-keluarga dalam keharmonisan, kesatuan, cinta kasih, dan kebahagiaan yang memancar bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati apartemen Green Lake Sunter, tempat gereja di mana kami beribadah. Masyarakat di sekitarnya juga boleh dijangkau untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa-doa kami Tuhan, kehadiran JKI Sema di apartemen Green Lake Sunter menjadi berkat. Banyak yang bertobat, hidupnya diubahkan, dan masyarakat menjadi lebih baik. Nama Tuhan dimuliakan. Dan pada akhirnya seperti firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan hari ini, bila Tuhan memberi segala kesuksesan, segala keberhasilan, segala kemuliaan bagi Tuhan, kami makin sukses, makin rendah hati di hadapan Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, dan menyembah Tuhan seumur hidup kami. Ini doa kami menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Semangat, shalom.